Mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah sholat An-Nur yang berbahagia, alhamdulillah pada sore petang kali ini kita bersama-sama bisa mengamalkan sholat An-Nur kita ini dan merangka acara buka puasa di hari Senin yang bertepatan dengan jadwal saya, yaitu kita menyampaikan atau membahas tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kita rangkum dengan tema tafsir Al-Quran yang sifatnya maudhu'i, yaitu tematik. Salawat salam semoga melimpahkan dan curahkan dari Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia yang mulia. Hadirin rahmatullah, jadi karena ini adalah pertemuan terakhir saya, terutama di bulan Ramadan ini, maka saya ingin mencoba untuk merangkum daripada apa yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, tapi berdasarkan ayat suci Al-Quran juga, yaitu bahwa diri kita ini orang yang beriman, yang kemudian ditempa oleh Allah selama 9 penuh, akhirnya pun kita menjadi orang yang bertakwa. Sementara kita ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata orang beriman dan bertakwa itulah orang yang menjadi kekasihnya Allah, orang yang menjadi wali-walinya Allah. Ini pernah kita bahas dalam satu tema kajian tafsir di pertemuan yang lalu di luar Ramadan. Tapi ini saya ulang kembali untuk mengingat dan mengenang, bahkan memahami betul bahwa perintah puasa itu berarti ingin diri kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu harus kita yakini karena berdasarkan kepada ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Yunus ayat 62, 63 dan 64. Jadi rahmatullah, kita tahu bahwa yang mendasari perintah puasa yang sudah kita sampaikan surat Al-Baqarah 183, yaitu orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ditempa oleh Allah dengan kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kemudian akan menjadi la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa. Nah, di sini kita tahu bahwa orang yang beriman dan bertakwa inilah dalam surat Yunus dikatakan yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ketahuilah, ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak ada rasa khawatir atau bersedih hati. Jadi yang namanya wali Allah itu tidak takut atas amalan-amalannya yang mana nanti akan diterima di Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak bersedih hati ya atas amalan yang istilahnya dilakukan selama di dunia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Itulah yang dimaksud dengan kekasih-kekasihnya Allah. Nah, siapa itu kekasih-kekasih Allah? Dia adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi kalau kita perhatikan ayat suci Al-Quran itu dalam menjelaskan dan mengurai tentang istilah, itu biasanya langsung diterjemahkan atau langsung diurai atau dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Makanya
ini kan siapa tahu sebenarnya yang dimaksud dengan kekasih Allah, dia adalah yang tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir tentang masa depannya, ya. Dan mereka ini adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini adalah orang yang beriman dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Berarti kan sama dengan perintah puasa. Jadi orang beriman dan bertakwa itulah orang yang tidak takut dan tidak khawatir dalam hidupnya. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan kekasih-kekasih Allah. Nah, itu rahasia kenapa kita ini diberitakan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya nanti kita diantarkan melalui ibadah Ramadan ini selepas Ramadan itu menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah jadi kekasihnya Allah, maka yang berikutnya lahul busra bil hayatid dunya. Bagi mereka ini yang namanya kekasih-kekasih Allah, insyaallah kita ini termasuk di dalamnya, itu mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat itu penuh dengan kenikmatan. Di dunia juga penuh kebahagiaan, di akhirat pun juga penuh dengan kebahagiaan. Itu yang dibaca doa kita ini disebut dengan doa sahaja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya Allah, Tuhanku, berilah kebaikan, kebahagiaan saya di dunia, kebahagiaan pula di akhirat, dan jauhkanlah diriku dari siksa api neraka. Dari sini Bapak Ibu hadirin rahimahullah, jadi orang yang berpuasa itu nanti akhirnya pun juga mendapatkan kebahagiaan di dunia. Berupa kebahagiaan dunia, yaitu dipenuhi segala fasilitas kehidupannya. Jadi tidak ada kekurangan dalam hidupnya. Jadi selalu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Ya, apapun yang diingini, apa yang dibutuhkan, itu Allah siapkan, Allah kasih. Dan itu semuanya berasal dari bagaimana pandangan hidupnya. Maka kita mencoba untuk berpandangan hidup sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di dunia mendapatkan kebahagiaan, kemudian di akhirat pun juga akan mendapatkan kebahagiaan. Yang mana baik di dunia maupun di akhirat itu wala tabdila li kalimatillah. Jadi tidak akan ada perubahan itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang apa? Berupa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat itu tidak akan ada perubahan. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul adzim. Demikian itulah yang dimaksud dengan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Jadi Bapak Ibu hadirin Allah, intinya adalah kita ini menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu dengan wasilah menjalankan ibadah puasa Ramadan, sehingga nanti kita mendapatkan julukan atau mendapatkan sebutan yang dimaksud dengan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kalau misalnya ada istilah kekasih Allah kemudian dia tidak menjalankan sholat, ya namanya nggak kekasih Allah. Orang beriman itu juga harus sholat, orang bertakwa juga harus sholat. Jadi kita tidak boleh mempunyai pemikiran atau menjustifikasi seseorang yang punya kelebihan yang kemudian dikatakan wah dia itu kasihnya Allah. Ya kita lihat dulu, kalau dia nggak sholat, ya, dia nggak menjalankan ibadah, berarti dia tidak dikatakan kekasihnya Allah. Baik, jadi inti poinnya ibadah puasa itu sebenarnya yaitu mengantarkan diri kita menjadi kekasih Allah yang nantinya akan mendapatkan lahul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu kabar gembira di dunia dan kabar gembira pula di akhirat. Kabar gembira di akhirat yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah harapannya kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, sementara untuk menjadi orang yang beriman sejati itu sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Coba sekarang kita mencoba untuk jelang Syawal ini, kita akan mencoba memperhatikan, yaitu yang namanya orang bertakwa
itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu saya hormati, tadi saya katakan bahwa orang yang disebut kekasih Allah itu dia adalah orang beriman dan bertakwa. Ciri-ciri orang beriman sudah pernah saya sampaikan, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Ya, ciri orang beriman sudah kita bahas. Tapi tidak apa, misalnya kita ulang ya. Jadi orang beriman itu yang harus kita miliki supaya kita disebut dengan kekasih Allah tadi. Yang pertama adalah idza dzikirallah wa wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi apabila dibaca ayat Allah maka bertambah imannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang beriman itu bertawakal, pasrah hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah alladzina yuqimus shalah, yaitu orang yang senantiasa menegakkan, mendirikan, menjalankan secara istiqomah, yaitu yang namanya sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu senantiasa menginfakkan, mensedekahkan, berzakat ya atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka. 5 ciri orang beriman sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Yang jelas ini harus kita miliki. Nah, setelah orang beriman itu ditempa, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pun nanti menjadi kekasih Allah, itu ternyata ditutup dalam surat Al-Baqarah 183 yang mendasari puasa, yaitu la'alakum tattaqun, agar diri kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga Bapak-Ibu dan Allah, supaya kita ngerti dan paham setelah nanti selesai Ramadan, berarti diri kita kan la'alakum tattaqun ini menjadi orang bertakwa. Apa itu ciri-cirinya? Baik, mari kita bahas yang mana biasanya nanti kita bahas dalam acara halal bihalal. Tapi nggak apa-apa, ini secara ringkas saya sampaikan. Walaupun nanti secara umum kalau ada peringatan atau istilahnya acara halal bihalal itu biasanya disampaikan oleh Ustaz Buki yang menyampaikan pada saat itu. Ciri-ciri orang bertakwa yang kita miliki Bapak-Ibu Allah itu ada dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Yang mana secara bahasa sekarang itu saya katakan ada 5 kecerdasan yang harus dimiliki. Nah, ini ada istilah 5 kecerdasan itu mungkin belum disampaikan yang lainnya ya, tapi ini saya coba analisa dari sisi makna tafsirnya. Kemudian saya temukan di situ ada 5 kecerdasan yang harus dimiliki oleh kita orang yang bertakwa hati. Yang pertama ada istilah namanya cerdas secara finansial, yaitu ayatnya kita coba lengkapnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian semuanya menuju kepada ampunan Allah, bersegera kalian semuanya menuju surga Allah, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin itu disampaikan, disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa itu orang bertakwa? Ayat bawahnya yang menjelaskan. Yang tadi saya katakan, ayat berikutnya itu menjelaskan yang intinya ciri orang bertakwa itu ada 5 kecerdasan. Baik, nanti ini bisa juga menjadi referensi ketika hal bihalal itu tepatnya, pasnya, atau kebanyakan Pak Ustaz Pak itu akan menyampaikan ini. Yang pertama itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Kecerdasan yang harus dimiliki orang bertakwa. Sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia psikologi ya, kecerdasan kan banyak. Kalau dulu kita itu masa kecil hanya ngerti kecerdasan itu hanya intelektual saja. Jangan pinter itu berarti matematikanya nilainya di atas 7 gitu ya. Jadi nilai akademik itu namanya kecerdasan yang sifatnya intelektual. Padahal akhirnya pun ditemukan kan banyak kecerdasan, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan spiritual, banyak sekali. Nah, di dalam surat Al-Imran ayat 133-135 yang kemudian menjadi dasar disebut orang bertakwa, itu ada 5 kecerdasan yang harus kita miliki setelah awal-awal. Yaitu yang pertama tadi saya katakan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang yang senantiasa menginfakkan,
Sebagian rezekinya itu baik dalam keadaan sarok, senang, maupun dalam keadaan dorok, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan sempit, itu tetap suka memberi. Itu ciri orang yang pertama. Maka karena suka memberi, berarti dia ini bisa mengelola harta yang dimilikinya, yaitu dengan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang mengelola harta yang dimilikinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka kemudian saya katakan tadi, orang tersebut memiliki kecerdasan, namanya kecerdasan finansial. Secara finansial dia tercukupi oleh Allah Ta'ala, tapi ada kecerdasan yang dimiliki olehnya, yaitu tahu bahwa sebagian harta yang dimilikinya itu bukan miliknya semata, tapi harus dikeluarkan, harus disedekahkan, harus diinfakkan, harus dizakati. Nah, itu namanya dia memiliki kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan finansial. Dan ingat Pak, ayatnya di sini Bapak Ibu saya hormati, itu dikatakan dalam kalimat fisarot berdoro, dalam keadaan sarot senang, bahagia, lapar, maupun dalam keadaan doro itu dalam keadaan sempit, susah, kosong, tetap dia berinfak, tetap dia bersedekah. Nah, ini Pak, susah beratnya itu di sini nih. Dan itu hebatnya orang bertakwa. Jadi dia suka memberi, punya jiwa berderma, itu tadi suka berderma, itu tidak dalam keadaan ketika posisi memiliki harta yang banyak, tapi posisi yang pas-pasan saja, bahkan istilahnya kekurangan, itu pun masih punya jiwa suka memberi. Ya, itu yang dimaksud dengan cerdas secara finansial. Dan ini Bapak Ibu saya kira kita semuanya sudah menjalankannya. Tinggal mari kita tata niat. Kok bukti menjalankannya apa? Ya seperti ini lah. Kita bisa mengadakan ngasih jelang buka ini kan di antara bapak-bapak ibu kita kan sudah kita list ini, kita apa namanya, kita untuk membuat apa takjil ya. Ini sebenarnya latihan untuk memiliki kecerdasan, namanya kecerdasan tadi finansial, yaitu mengeluarkan harta yang dimilikinya dalam rangka untuk mempraktekkan ciri yang pertama ini. Sehingga Bapak Ibu dengan keikhlasannya kemudian menyediakan makanan takjil ya, snack ini adalah dalam rangka praktek nomor 1 ini. Ya, sehingga saya katakan insya Allah ini kita praktekkan, kita miliki. Tinggal bagaimana nafas hatinya, bagaimana hati kita di saat kita menyiapkan takjil, di saat kita ini diamankan untuk memberikan jamuran seperti ini, itu harus dengan keikhlasan karena Allah SWT. Ini yang paling penting. Ya, kalau secara fisik yang nampak kita sudah memberikan ini apa yang kita suguhkan untuk acara buka puasa, tapi tergantung bagaimana hati kita masing-masing supaya bermakna ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Karena syarat diterimanya yang ibadah itu adalah kalimat keikhlasan pada Allah SWT. Dan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masih kurang 7 menit lagi, jadi saya setiap jam. Itulah pentingnya kenapa setiap masjid musola itu saya minta harus ada jam yang ada di depan. Jadi kalau saya mengisi atau ceramah di mana-mana, kalau masjidnya belum ada, itu sudah ingatkan tamunya, tolonglah dikasih itu jam di sana. Jadi kalau khutbah atau ceramah kita ini ngerti waktu dia tidak berbeda dari malam, ya. Termasuk di asofat juga begitu, karena saya kalau ceramah Jumat misalnya itu nggak sampai 10 menit pada apa ya, yang penting sesuai dengan syarat hukumnya selesai, karena orang Jumatan kadang-kadang tidak selesai Jumatan beristirahat, tapi apa punya pekerjaan lagi, jadi kalau khutbah itu jangan apa-apa. Baik, sekarang pun juga begitu, kita nanti tidak lepas daripada waktu selesai maghrib. Nah, begitu seperti yang kedua, wajah diminal ghaido. Yang namanya orang bertakwa, dia itu punya jiwa menahan nafsu amarah, tidak cengkeran, tidak emosian, tidak suka marah. Ini yang kedua. Maka orang yang seperti ini, kalau saya katakan dalam dunia ilmu kecerdasan, saya katakan dia ini memiliki kecerdasan, namanya cerdas secara emosional. Jadi yang pertama tadi cerdas finansial, bisa mengelola harta yang ada. Kemudian cerdas emosional itu menata dirinya, itu betul-betul bisa tidak gampang marah, tidak emosian, tidak gampang murid-murid. Nah, itu namanya warga diminal ghaido, yang kemarin pernah saya katakan bagaikan
termos tadi. Termos itu walaupun di dalamnya panasnya kayak apa, tapi luarnya tetap dalam keadaan dingin. Sama Pak. Kalau kita ini orang bertakwa, walaupun kita emosi, nggak marah besar, tapi orang di sekitar kita itu nggak tahu kalau kita ini sedang marah. Ini jadi yang kedua, warga diminta punya cerdas emosional. Kemudian yang ketiga, punya kecerdasan sosial. Wal afina 'anil nas wa huwa yuhibbul muhsinin. Yaitu punya jiwa pemaaf. Ya, jiwa pemaaf itu artinya suka memaafkan kepada manusia yang lain. Ya, baik namanya cerdas sosial. Jadi kita tahu bahwa kita ini tidak hidup sendirian, pasti berinteraksi dengan yang lainnya. Otomatis sekali waktu ada ketersinggungan di antara kita harus punya jiwa namanya pemaaf. Ya, dan ini saya katakan dalam makna jadi orang bertakwa, dia punya kecerdasan namanya cerdas secara sosial. Baik, yang keempat, cerdas spiritual. Yaitu ayatnya bahwa waladina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Jadi orang yang bertakwa itu ketika salah, ketika berbuat maksiat, atau mendolimi diri sendiri, maka seketika itu ingat Allah. Setelah ingat Allah, maka kemudian mohon ampun kepada Allah. Nah, orang seperti ini disebut dengan orang yang cerdas, tapi cerdas secara spiritual. Ya, secara batin itu dia cerdas. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu cerdas secara intelektual. Maksudnya apa? Ayat berikutnya ditutup dengan walam yusirru ala ma'ahu wa hum ya'lamun, yaitu tidak mengulang lagi. Orang bertakwa itu kalau sudah salah, maksiat dosa, kemudian mohon ampun kepada Allah, berikutnya tidak mengulang lagi. Orang yang tidak mengulang lagi kesalahan yang telah dilakukan, berarti dia menggunakan akalnya. Kalau menggunakan akalnya, maka saya katakan orang bertakwa berarti punya kecerdasan, namanya kecerdasan intelektual. Jadi intelektualnya itu dipakai, yaitu dalam rangka untuk tidak mengulang lagi yang namanya perbuatan maksiat, salah dan dosa. 5 kecerdasan ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang harusnya nanti kita miliki selesai Ramadan. Ya, satu lagi, yang pertama cerdas secara finansial. Ya, ngerti kalau apa yang dimilikinya, harta yang ada itu ada sebagian yang bukan miliknya, harus disedekahkan, harus diinfakkan. Yang kedua, punya kecerdasan namanya cerdas secara emosional, tidak gampang marah, tidak gampang jengkelan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah cerdas secara sosial, artinya apa? Punya jiwa pemaaf, ya, punya jiwa bagaimana mudah beradaptasi dengan yang lainnya, sehingga ketika berinteraksi selalu berbuat baik karena tahu bahwa yuhibbul muhsinin, Allah cinta sangat kepada orang yang berbuat baik. Kemudian yang keempat adalah cerdas batin, cerdas spiritual. Ya, setelah melakukan kejelekan, maka kemudian dia taubat nasuha. Dan yang terakhir adalah cerdas secara intelektual. Baik, Bapak-Ibu yang Allah, nanti bisa dilihat lagi di dalam YouTube-nya ya, insyaallah. Intinya semoga sifat kecerdasan ada dari kita. Baik, mari kita tutup dengan baca doa. Ya, silakan monggo diamini apa yang saya doakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yufi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana taqabbal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanika Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa sujudana wa tamutasiruna ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asumtu wa bika amantu wa ala rizqika tarku wa tatu'u wa batalatilruku wa sabatanatun insyaallah. Allahumma barik fi rizqina wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.